Anak-anakku, jadilah penerus bangsa yang selamat dan bahagia sebagai manusia merdeka, sesuai dengan kodrat dan cita-cita. Jadilah cahaya dalam gelapnya kehidupan yang terus bersinar seiring perubahan zaman. Anak-anakku, jadilah benih yang mampu memberi kehidupan. Di sini kami siap menyediakan ladang untuk kau tumbuh dan berkembang. Kami siap menjadi pelindung dari badai dan topan, siap menjadi payung di kala lebatnya hujan, agar kau tidak layu apalagi gersang. Bersemilah di sepanjang waktu agar kau tidak tersisihkan oleh zaman. Anak-anakku, tumbuhlah sesuai dengan minat dan bakatmu. Aku akan menjadi contoh di depanmu, penyemangat di kala lelahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Dan tak lupa pula selawat dan salam marilah sama-sama kita saling sajikan kepangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir bersama kita karena ada tugas yang harus dikerjakan. Kemudian tak lupa pula penghormatan yang paling istimewa saya, yaitu kepada ibu-ibu guru kita bersama yang telah meluangkan waktu bisa hadir dan berkumpul bersama di ruangan guru, yaitu SMPS Sokong Anwar. Nah, baiklah, maksud saya berdiri di sini bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama di sini mempelajari, yaitu diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Ya, ini adalah tentang budaya positif. Jadi, konsep inti dari budaya positif di dalamnya yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila yaitu mencakup yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Nah, miskonsepsi teori kontrol di sini dapat kita lihat bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, dan ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, dalam mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di sini ada dua, yaitu ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang pertama, di stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda.
yang kedua yaitu disiplin positif, ya. Berarti disiplin positif di sini yaitu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian di sini disiplin positif juga mengatakan bahwa salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan yang ribet, yaitu ancaman atau hukuman. Nah, di disiplin positif sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, budaya positif selanjutnya yaitu kita ketahui bahwa adanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai disepakati bersama yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, kemudian ada ini maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yaitu institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa profil pelajar Pancasila itu mencakup yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernilai etis. Yang kedua, dari kebajikan contohnya yaitu adalah program. Di dalam program ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang ketiga dari contoh nilai kebajikan yaitu institusi atau organisasi, keterampilan hidup. Nah, di dalam keterampilan hidup terdapat dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya yaitu budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia. Harus kita ketahui bahwa dalam budaya positif adanya kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan
Linda juga mengatakan ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut, ya, jepit rambut baru. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan oleh Linda apa di sini? Yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga ada lagi kata Linda yaitu aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh Linda adalah dia butuh kebebasan, ya. Kemudian selain itu aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Ini berarti kebutuhan yang dibutuhkan oleh Linda adalah dia ingin penguasaan. Nah, mari ibu mungkin sudah nampak agak tegang, ya sedikit ya. Biar lebih rileks lagi. Mari Bapak Ibu kita bangun-bangun sebentar, kita berdiri. Ya, mohon Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita sedikit sebentar ya. manusia. Nah, ada
kelas ya. Nah, selanjutnya di budaya positif ini ada yaitu segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini yaitu dikatakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh kita seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di segitiga restitusi yaitu ada tahapannya. Nah, pertama, tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kemudian ada yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata di sini yaitu menstabilkan identitas yaitu kata berbuat salah itu wajar ya yang kita katakan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian selanjutnya ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kata yang terakhir yaitu kamu berhak merasa begitu karena ini adalah dalam menstabilkan identitas. Dan selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berubah memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata yang kita ucapkan dalam validasi tindakan yang salah ini itu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, yaitu kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah, yang ketiga dalam validasi tadi yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik bahwa kata yang kita keluarkan seperti apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini yaitu ada contoh penerapan segitiga resolusi dalam penyelesaian masalah resolusi yang saya lakukan di sekolah kita. Mari kita saksikan bersama. Duduk. Adam sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Adam tahu kenapa kamu kemari. Iya, Bu. Tadi ada laporan dari teman sekelas Adam. Adam bertengkar ya dengan kita. Iya, Bu. Saya kesal. Semua orang pernah melakukan kesalahan, begitu juga ibu. Kita kan cuma manusia biasa. Di sini kita tidak akan mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan sama-sama mencari solusi ya. Iya, Bu. Boleh aku tahu kenapa kamu kesana? Kamu pasti punya alasan. Karena Hekal, Bu, mencoret buku saya, Bu. Saya tidak terima, tapi dia sudah minta maaf. Katanya tidak sengaja. Oh begitu. Lalu apa yang kamu lakukan? Iya, Bu. Saya mengambil buku Hekal lalu merobeknya. Kira-kira yang Adam lakukan sudah sesuai dengan keyakinan telah kita? Tidak, Bu. Lalu apa keyakinan telah kita? Saling mengobati sebentar teman, Bu. Nah, kamu tahu? Apakah kamu tahu bagaimana mencari solusinya? Ya, Bu. Saya akan minta maaf sama Hekal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adam. Menurut saya, penyelesaian masalah dilakukan Ibu Putri Iman Ramadhani dengan menggunakan tiga institusi sangat nyaman karena saya bisa menyampaikan masalah dan memberi solusi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti setelah kita menyelesaikan tadi yaitu tentang validasi tindakan permasalahan yang dilakukan oleh siswa ya. Dan selanjutnya setelah kita mempelajari tentang budaya positif, tentu Bapak Ibu sudah memahaminya. Ya, baik. Saya persilakan kita refleksi dulu. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kepada Ibu Rahmanis, persilakan. Baiklah, kesimpulan dari saya yang telah dipaparkan tadi berarti dapat disimpulkan bahwa budaya positif adalah sebuah nilai kebijakan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakteristik ataupun ciri khas dari sebuah sekolah tersebut. Dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga institusi diperlukan tiga cara. Yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, bagus. Terima kasih Bu Rahmati. Kita berikan tepuk tangan kepada Bu Rahmati. Ya, selanjutnya mungkin ada yang lain ingin memberi kesimpulan? Ya, baik. Silakan Mustia. Sedikit saya mau menambahkan yang tadi. Dalam kita menangani masalah, juga kita harus melihat kebutuhan dasar. Karena terkadang kita nggak bisa menjudge murid itu dia nakal, dia bandel, tidak bisa. Kita mungkin murid itu ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi, makanya dia bertingkah. Nah, tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada kekuasaan. Nah, untuk menangani masalah siswa itu harus menentukan apa yang dia butuhkan. Mungkin dia membutuhkan sesuatu yang kurang, makanya dia mencari perhatian ke kita. Kita sebagai guru harus melihat itu. Kemudian sedikit lagi ada 5 kontrol, ada 5 posisi kontrol. Itu posisi kita sebagai guru. Mungkin kita selama ini tidak ada di salah satu 5 posisi kontrol itu, kita sudah ada di diri kita. Biasanya kita menjadikan murid itu sebagai teman. Ayo datang kepada nanti kalau enggak ibu yang kena tegur sama kepala sekolah, itu kan mengajak siswa. Artinya kita menjadikan siswa itu sebagai teman. Ada kita terapkan, cuma ayo kita untuk setelah kita mempelajari ini sama-sama kita introspeksi diri, kita posisikan diri kita sebagai manajer. Manajer itu berarti kita jadikan aturan itu, keyakinan keras yang sudah kita buat itu sebagai tanggung jawab kita, bukan karena takut ditegur, takut dihukum atau apa. Itu aja Bu Putri. Terima kasih kepada Ibu Mustia. Kita berikan aplaus kepada Ibu Mustia. Ya, berarti ya seperti yang Ibu Mustia katakan tadi, bahwa posisi kita seorang guru sebenarnya kita sudah mengetahui ya posisi kita seorang guru, tetapi tempatnya saja kita belum tahu. Ya. Kemudian posisi yang pertama kita itu sebagai manajer. Kita jadikan siswa itu sebagai teman di ya. Kemudian penutup. Nah, dalam budaya positif ini dapat kita simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri
sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, hanya ini yang dapat saya perjelaskan. Mungkin kalau ada kesilapan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Ambil ilmu yang baik-baiknya saja, yang tidak baik jangan diambil. Ya, berarti saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi yang lain, ayo. Udah. Lagi berapa? Udah, buat terus.
Jadilah cahaya dalam gelapnya kehidupan yang terus bersinar seiring perubahan zaman. Anak-anakku, jadilah benih yang mampu memberi kehidupan. Di sini kami siap menyediakan ladang untuk kau tumbuh.